Selamat pagi Bapak Ibu GKJ Spelot yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah di rumah masing-masing dalam upaya pencegahan virus corona. Kita ikut mendoakan agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Untuk itu, mari kita mulai ibadah saat ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di dalam ibadah minggu pagi ini tanggal 19 April 2020, di mana minggu-minggu Paskah ini kita jalani bersama. Untuk itu marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita menerima panggilan yang datangnya dari Tuhan, dan dalam hati kita semua hendaklah berkata yang demikian. Ibadah minggu pagi hari ini kami lakukan hanya dengan menyebut nama Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Sang Kristus ada pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Ini akan menjadi satu tema kita di dalam kita menghayati minggu pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. LAI memberikan judul Kebangkitan Kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Berbahagialah kita semua sudah mengalami bagaimana Kristus telah bangkit pada Paskah minggu kemarin tanggal 12 kita rayakan dan kita sambut dengan kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk menyambut berita yang kita dengar sebagai tema ibadah dari 1 Korintus 15 ayat 12.
kita sambut dengan kidung jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Bagi Yesus semuanya yang kupuji dialah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika kita membaca ini, maka eksistensi hidup kita keseluruhannya adalah mengasihi Tuhan Allah. Ketika kita mampu mengasihi Tuhan Allah, kita diajak untuk mengaplikasikan hidup ini untuk mengasihi sesama. Karena kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Harapannya bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri dan bisa juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami yakin dan percaya masih banyak perbuatan yang kami lakukan mungkin mendukakan hatimu. Jika kami melihat dan membaca hukum dari Matius 22 tadi, kami yakin dan percaya kami mampu mengasihi Engkau, tetapi kami seringkali tidak mampu mengasihi sesama kami. Atau sebaliknya, kami sering hanya mengasihi sesama kami, tetapi kami belum mampu mengasihi Engkau secara totalitas hidup kami. Sehingga kasih kami itu kasih yang hambar. Mengasihi Engkau adalah mengasihi dengan seluruh
apa yang ada di dalam hidup kami, setiap langkah hidup kami. Untuk itu kami mohon pengampunan di tengah situasi dan kondisi dunia yang penuh dengan kerusuhan, penuh dengan sakit penyakit, dan juga penuh dengan tantangan. Kiranya Tuhan, Engkau mampukan kami kembali datang kepadamu, agar bekal kami semakin hari semakin Engkau kuatkan. Melalui hikmat dan kebijaksanaan-Mu, kami akan menatap hari esok lebih baik dari hari kemarin. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu karena Engkau Allah yang Maha Pengampun. Untuk itu kami yakin Engkau akan mengampuni kami. Di dalam Yesus Sang Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita respon dengan kita menyanyi kidung jemaat 260 bait 1 dan bait yang kedua. Dalam dunia penuh kerusuhan, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini pastilah kerinduan kita semua. Maka lagu tadi menjadi menarik. Ditambah lagi dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14, ini akan menjadi nats kita untuk kita masuk menerima berita anugerah. Saya akan bacakan berita anugerah ini bagi kita semua. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Menjadi berita anugerah yang begitu menarik bagi kita semua. Karena apa? Kita ada harapan baru. Ada janji Tuhan dinyatakan di dalam Yesus Sang Kristus. Ada kebangkitan hidup yang nantinya adalah membawa dalam kebangkitan hidup kita di kehidupan kekal bersama Tuhan.
Mari kita wartakan berita ini dengan sukacita dan kita iring dengan Kidung Jemaat 426. 426 Kidung Jemaat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Panjenengan semua dengan hangat. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk akan merenungkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan pelayanan firman Tuhan ini akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat yang sudah ditunjuk. Waktu dan tempat kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa untuk pelayan firman,
Bapak Pendeta, biarlah firman yang akan disampaikan bisa tumbuh dan berbuah pada kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan pada saat ini yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Begini firman Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus berkata demikian. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya, diampunilah. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid-murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu
terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Dia Yesus Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Disebut berbahagia bagi kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau menggumuli dalam hati dan pikirannya, serta bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ucapkan salam putus corona, karena pada saat ini kita juga masih beribadah di tempat tinggal kita masing-masing bersama keluarga kecil kita dan mungkin bersama keluarga besar kita. Harapannya adalah kita masih tetap, walaupun di rumah, kita tetap bisa beribadah minggu pada minggu-minggu Paskah ini. Bacaan kita diambil dari Yohanes 20 ayat yang 1:19 sampai ayat yang ke-29. Dan yang menarik natsnya adalah Yohanes 20 ayat yang ke-29. Saya akan membacakan ulang. Maka kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sungguh berbahagia bagi kita semua yang pada saat ini masih memiliki iman percaya, walaupun pada saat kejadian peristiwa hadirnya Yesus Tuhan kita di dunia ini, kita bukan menjadi pelaku saksi pada saat itu, tetapi kita semua menjadi percaya karena Alkitab mengabarkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tema liturgis kita mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Ini tema liturgis kita. Sedangkan tema khotbah kita menjawab keraguan kebangkitan Kristus. Saya ulangi, tema liturgis kita dalam minggu ini mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Nah, tema yang kita gumuli pada pagi hari ini menjawab keraguan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang GKA atau kalau zaman saya dulu BKA, sekarang anak-anak mungkin yang KPAR dalam naungan Komisi Pembinaan Anak dan Remaja, mulai balita, pratama, madya, remaja, bahkan sampai anak-anakku pemuda dan para orang tua. Sungguh berbahagia pagi ini kalau kita dihadapkan kepada tema yang menarik, menjawab keraguan kebangkitan Kristus di tengah situasi yang saat ini bersama-sama kita alami, ibadah di rumah.
Pada tanggal 15 April 2020 kemarin, saya menonton TVRI karena anak saya juga sekarang gemar nonton TVRI untuk melihat tugas-tugas apa yang bisa dipelajari dari Menteri Pendidikan. Di situ BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengumumkan bahwa per tanggal itu, yaitu tanggal 15 April kemarin, ada 5.136 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Indonesia dan 446 orang dinyatakan sembuh. 446 orang dinyatakan sembuh. Tetapi 469 itu dinyatakan meninggal. Lebih banyak yang meninggal. Dan ini akan selalu terus bertambah, bertumbuh, dan juga berkembang kabar ini jika ini tidak diimbangi dengan penyadaran diri terhadap diri pribadi masyarakat yang ada. Maka sekarang yang dilakukan oleh pemerintah, PSBB, diterapkan pembatasan berskala besar, itu dengan harapan putusnya penularan yang berkelanjutan supaya nanti secepatnya ini bisa teratasi dengan baik. PSBB ini diterapkan pembatasan yang berskala besar dengan harapan akan semakin memperkecil penularan virus COVID-19 ini. Ini berita yang kemarin hari Rabu tanggal 15 itu saya mendapat kabar ini dari TVRI. Berani melihat kenyataan adalah salah satu langkah awal dalam rangka mengambil sebuah tindakan. Berani melihat kenyataan adalah salah satu langkah awal dalam rangka mengambil sebuah tindakan. Berita serta kabar yang benar selalu diwartakan oleh BNPB serta terus untuk bisa diketahui oleh masyarakat dengan harapan agar bisa ambil bagian di dalamnya, serta agar bisa mengecilkan keraguan akan kinerja pemerintah yang sudah berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi kabar ini terus diwartakan dan diberitakan dengan harapan semua masyarakat, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pimpinan masyarakat maupun masyarakat itu sendiri, itu ambil bagian di dalamnya. Dalam rangka apa? Supaya tahu perkembangannya. Tidak hanya tahu hanya di lingkup kecilnya saja, lingkup skala besar Indonesia juga harus tahu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi berani melihat kenyataan adalah salah satu langkah awal dalam mengambil sebuah tindakan. Ini penting. Kita harus berani melihat ke dalam. Demikiannya berita akan kebangkitan Kristus sesuai dengan tema kita tadi, mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Mengabarkan kebangkitan Kristus seharusnya terus-menerus diberitakan, ditelaah, dan dihayati serta dirasakan agar bisa semakin berdampak dan meningkatkan iman percaya kita. Menarik karena apa? Terus-menerus diberitakan, ditelaah, dan dihayati serta dirasakan agar bisa semakin berdampak dan meningkatkan iman percaya kita. Karena kuasa kebangkitan itu kuasa yang memerdekakan iman kita. Orang-orang percaya, dan kita sudah rayakan kemarin tanggal 12 bersama-sama. Kita melakukan perjamuan kudus. Ada yang skala kecil di rumah-rumah, ada yang lebih besar lagi keluarga agak besar di KRW, dan itu semua berjalan dengan baik. Ada sebuah peningkatan besar ketika kita melakukan bersama-sama massal. Itu ternyata kemarin datanya jumlahnya itu hampir melebihi apa yang sudah selama ini kita lakukan dari surveinya Kombernitbang Jemaat dan teman-teman yang kemarin mendata. Ternyata ada lonjakan yang besar. Berarti ada dampak yang luar biasa ketika kebangkitan Kristus itu
dinyatakan. Ketakutan, ketidakpercayaan, intimidasi, bahkan keraguan para murid terjadi ketika Tuhan Yesus mati sengsara. Ketakutan, ketidakpercayaan, intimidasi, bahkan keraguan para murid dijawab tuntas oleh Kristus. Dengan apa? Dengan menampakkan diri. Dan ini bukan hanya sebuah kabar bahwa Kristus bangkit, tapi realita Kristus datang menghampiri para murid yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya sekedar itu, juga ada tanda khusus yang membuat mereka percaya, yaitu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyapa para murid dengan sebuah sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Menarik Bapak Ibu, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini ada sebuah siraman air sejuk di tengah kehidupan kita yang pada saat ini benar-benar mengalami rasa takut, intimidasi di tengah virus corona yang menakutkan. Tidak kasat mata, tidak nampak, tetapi bisa dirasakan ketika kita terkena virus itu. Karena virus itu di luar lemah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi kuat. Maka sapaan Kristus ini berlaku bagi kita semua. Di tengah diri pribadi kita yang bergumul, di tengah bersama keluarga menghayati akan kebangkitan, menjawab keraguan-raguan di dalam diri tentang kebangkitan itu seperti para murid, maka sapaan Kristus itu harus hadir di tengah hidup kita. Damai sejahtera bagi kamu, yang biasa kita shalom, damai sejahtera, itu selalu kita gaungkan. Dan bukti sebuah tanda bekas paku bagi Sang Thomas si peragu. Kita tahu dalam bacaan kita Thomas itu digambarkan sebagai murid Tuhan Yesus yang ragu. Kalau tidak saya mencelupkan di bekas paku itu, saya tidak percaya. Menjadi menarik, para murid menjadi percaya dan terjawab keraguan-raguannya. Di tengah situasi itu, sapaan Kristus, damai sejahtera bagi kamu, membuat semangat para murid kembali bangkit. Ada sebuah sukacita, ada sebuah ketakjuban, ada sebuah keheranan, bahkan ada sebuah harapan terpancar dalam diri para murid pada saat itu. Serta hadir di tengah-tengah para murid itu dilakukan oleh Sang Kristus yang sudah bangkit. Kenapa? Karena hadir di tengah-tengah para murid itu selalu dilakukan sebelum Kristus mati di kayu salib, bahkan masuk dalam maut. Tetapi setelah bangkit, hadir bersama dengan para murid. Maka ini adalah resep bagi kita semua orang percaya. Menghadirkan Kristus dalam hidup kita itu adalah resep yang baik, yang mulia. Supaya apa? Damai sejahtera Kristus itu ada di dalam diri kita. Menghadirkan Kristus dan mengalami kebersamaan yang berkualitas, itu harapan kita. Mampu menepis sebuah keraguan iman, serta mampu mewartakan dalam kesaksian hidup. Saya ulangi lagi, penutup bagi kita semua. Menghadirkan Kristus dan mengalami kebersamaan yang berkualitas, mampu menepis sebuah keraguan iman, serta mampu mewartakannya dalam kesaksian hidup kita. Itulah orang-orang yang saat ini mendapat jawaban keraguannya di dalam kebangkitan Kristus. Diwujud nyatakan dalam perkataan tadi, menghadirkan Kristus dan mengalami kebersamaan yang berkualitas, mampu menepis sebuah keraguan iman, serta mampu mewartakannya dalam kesaksian hidupnya.
Berbahagialah kita semua, kita yakin dan percaya ketika Kristus hadir di tengah hidup kita, maka ancaman yang kita kasat mata virus corona boleh kita takuti, tetapi kita tidak boleh panik. Itu pesan dari pemerintah. Kita harus mengambil sikap yang benar. Selalu cuci tangan dengan sabun, dan juga selalu desinfektan itu selalu dipakai kemanapun pergi. Masker sakit atau tidak sakit juga harapannya adalah tetap dipakai supaya penularan bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan sampai selesai. Besar harapan kita semua menjawab keraguan kebangkitan Kristus bisa terjawab pada pagi hari ini. Ini sebuah harapan besar. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita doakan bersama-sama nanti adalah untuk hamba-hamba Tuhan dan pekerja yang di ladang Tuhan, untuk pergumulan baik keluarga kita yang sakit, anak-anak cucu kita yang mungkin di luar kota maupun yang di luar negeri, untuk kegiatan dan program-program gereja serta bangsa dan negara kita di dalam penanganan virus corona ini. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Kami patut mengucap syukur dan terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk bersyafaat di pagi yang indah ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan orang-orang pilihan, hamba-hambamu, pekerja-pekerja yang ada di ladang-Mu, mewartakan damai sejahtera Injil Kristus di pelosok-pelosok negeri, di pelosok-pelosok dunia, bahkan di ujung-ujung dunia, sehingga setiap orang, setiap pribadi mendapatkan warta indah damai sejahtera-Mu. Untuk itu berkati mereka semua Tuhan, berikan nikmat kebijaksanaan dan kekuatan, dan juga termasuk pembiayaannya. Kami berdoa juga untuk pergumulan yang ada di tengah kehidupan kami. Mungkin anak-anak kami yang saat ini sakit, anak-anak kami yang saat ini dirumahkan karena ada virus corona, dan juga anak dan cucu kami, istri atau suami kami, baik yang di kota, di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri yang saat ini tidak boleh pulang. Semua kami serahkan dalam naungan kasih-Mu. Jikalau Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, maka jamahan dan lawatan yang datangnya dari Engkau adalah sebuah kekuatan baru. Yang sakit bisa disembuhkan, yang saat ini menjauh dari Engkau akan Engkau pulihkan kembali datang kepadamu. Dan yang saat ini kami beribadah bersama-sama di tengah keluarga, kami yakin dan percaya akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tetangga kanan kiri kami, orang-orang yang saat ini butuh jamahan khusus, kiranya Tuhan jamah, berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami dalam skala besar, persekutuan besar kami yang saat ini harus berhenti. Tetapi dengan era informasi yang saat ini terus bisa kami lakukan adalah mengupdate dan juga mewartakan melalui
informasi-informasi yang ada, teknologi-teknologi yang ada, baik itu melalui televisi, baik itu melalui HP, WA, Facebook, maupun selebaran-selebaran yang kami bagikan untuk liturgi ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta, Penatua, dan Diaken, dan juga pengurus-pengurus rayon, KRW-KRW, pengurus-pengurus yang lain yang Engkau pakai di dalam pelayanan di gereja kami, termasuk pandu puji dan juga organis, operator, dan juga merbot kami dan TU, semuanya kami serahkan dalam naungan-Mu. Tiada kuasa yang mampu menolong kami kecuali kuasa yang datangnya dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berikan nikmat kebijaksanaan untuk Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT dan RW, dan juga rakyat Indonesia agar bersatu padu dalam penanganan COVID-19 ini. Virus corona secepatnya akan bisa terasasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap elemen yang ada bahu-membahu, tolong-menolong satu dengan yang lain, sehingga saling menguatkan, saling membangun, tidak saling menjatuhkan. Terima kasih Engkau berikan desa kami yang indah, Desa Pujiarjo. Kiranya Engkau berkati Bapak Indiarso yang Engkau pilih menjadi pemimpin kami di Desa Pujiarjo ini. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, bahkan jauhkan dari virus corona desa kami Pujiarjo ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu para pemimpin RT dan RW, dan termasuk mulai Lurah Endi Arso, Bapak Endi Arso, sampai RT RW dan juga masyarakatnya tetap bersatu padu untuk ambil bagian di tengah penanganan virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak akan menetap di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kami dalam perjalanan pulang nanti, dalam kami mengakhiri ibadah kami. Di dalam Yesus Sang Kristus, hamba-Mu sudah berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita merespon kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam persembahan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mungkin kita bersama-sama ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan telah menghendaki kita bersama bahwa saat ini kita masih bisa mempersembahkan bagi Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan bagi Tuhan, yang sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan menerima firman Allah yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan, kita iringi dengan KJ nomor 291, kita pujikan sampai selesai. Kasih
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Inilah Tuhan yang kami mampu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami tahu bahwa kasih setia dan penyertaan dan berkat Tuhan yang mungkin kami tidak bisa menghitung seberapa besar nilai berkat Tuhan yang sudah kami terima. Tapi kami mohon Tuhan berkati sehingga persembahan kami ini bisa menjadi sarana kebutuhan di dalam pelayanan kami di jemaat GKJW Spelot ini. Demikian Tuhan, kami akan akhiri ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi kami dan menyertai kami semua pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita semua akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini kita di tengah keluarga kita bersama-sama. Diundang untuk bangkit berdiri bagi Bapak Ibu semua, anak-anakku dan juga seluruh pemuda-pemudi yang saya cintai. Mari kita mengakhiri ibadah ini dan teruskan karyamu di tengah kehidupan keluarga. Nikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, nikmati kebersamaan itu untuk buahnya nanti bisa dirasakan ketika kita nanti setelah selesai semuanya ini, virus corona juga sudah selesai, pemerintah juga mengumumkan kita terbebas dari corona, maka ada kebebasan pula kita akan melakukan aktivitas secara penuh seperti sedia kala. Itu harapan kita semua. Pengutusan bagi kita semua adalah kita tetap taat dalam peraturan dan sebuah kesepakatan bersama, baik itu dari pemerintah, lembaga gereja, maupun di tengah masyarakat dan keluarga kita semua. Kita akan diiring oleh pujian dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, sumber berkah bagi alam semesta, di dalam Yesus Sang Kristus, sumber keselamatan dan kekuatan, Sang Roh Suci, sumber tuntunan dan penghiburan ada pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai
Demikian ibadah pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Kami atas nama segenap Penatua Diaken Jemaat Sepelot mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam putus corona, salam